من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت وهو السميع العليم. Ini kayaknya peserta sholat malam nih Ustaz. Adakah kiat-kiat agar tidak mengantuk dalam sholat malam karena biasa terkadang lamanya berdiri bisa menyebabkan mengantuk, dan apakah hal tersebut dapat mengurangi pahala qiyamul lail Ustaz? Mengantuk itu tabiat manusia ya. Semuanya bisa mengantuk. Ya Nabi SAW saja mengantuk juga. Di sebagian riwayat, maksudnya setelah beliau sholat, beliau keadaan tidur, sampai disebut di sebagian riwayat beliau tidur terdengar suaranya, suara tidurnya. Nah, itu kan hal-hal yang lumrah pada manusia begitu. Tapi harusnya menjadi pertanyaan bagaimana kiat melawan kalau ada mengantuk, atau dia lebih khusyuk supaya tidak datang mengantuk kepadanya pada saat dia sholat. Iya, itu yang pertama diambil dari sebab yang dimaklumi ya, semua orang kalau ingin segar dia harusnya tidur cukup di waktu lain. Ya misalnya di waktu siang dia tidur, di pagi ada dia tidur, misalnya, atau malam dia tidur misalnya sebelum maghrib sampai isya, karena dia di masjid ada yang bangunin gitu, nggak apa-apa ya, diambil kadar yang dia bisa segar gitu. Kemudian yang kedua itu kadar yang lainnya, nah itu sumber kekuatan, itu sebenarnya kekuatan hati. Jadi kalau dia ada sesuatu di dalam hatinya yang dia kejar, itu mungkin dia bisa berdiri, jangankan 1 malam, 2 malam, 3 malam bisa dia lakukan. Iya, itu tergantung kekuatan hati. Karena itu ada sebagian sahabat yang dia berpuasa sampai 8 hari berturut-turut sebelum dilarang ya oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi bisa dia lakukan. Nah itu subhanallah kekuatan hati. Ada sebagian sahabat diketemukan di dalam peperangan, itu di tubuhnya ada 80 luka dari tebasan, sayatan dan seterusnya. Tapi masih bisa berperang sampai 80 luka di badannya. Itu kan luar biasa sebenarnya. Yang membuat badan itu kuat sesuatu yang ada di dalam hati. Nah, sesuatu yang ada di dalam hati ini berupa keimanan, keyakinan kepada Allah, khusyuk. Ya, ini semuanya akan menambah dari kekuatan-kekuatan itu. Karena itu Nabi SAW bersabda, al-mu'minul qawiyyu khairun wa habbu ilallahi minal mu'minul dhaif. Seorang mukmin yang kuat itu lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah dari mukmin yang lemah. Wa fi kullin khair, pada setiap mukmin pasti baik. Tapi ini dari skala perbandingan. Kemudian Nabi berkata, ihris ala ma yanfa'uk wasta'in billah wala ta'jas. Ini 3 sumber kekuatan. Kata beliau, semangatlah engkau meraih apa yang bermanfaat bagimu. Terus yang kedua, mohon kepada Allah. Ya, sebab seorang itu kadang kalau dia punya kekuatan pun, tapi dia tidak mohon pertolongan kepada Allah, ya bisa-bisa dia tidak mendapat taufik. Jangankan kita ya, sebagian nabi saja, ya kadang lupa sesuatu atau keceplosan sesuatu, tapi akibatnya kurang bagus gitu. Suatu hari Nabi Sulaiman alaihissalam, beliau berkata, saya akan mendatangi 100 orang istri saya. 100 istri beliau datangi, dan semuanya akan melahirkan seorang anak yang akan berperang di jalan Allah. Iya. Nah ini mungkin tidak tergambar di masa sekarang ya, tapi itu kekuatan ada pada Nabi Sulaiman, Allah berikan. Maka berjalanlah hal tersebut. Nabi Sulaiman lupa bilang insya Allah. Dia cuma lupa bilang insya Allah. Maka dia berkelilinglah, dan hanya lahir hanya hamil 1 orang dari istrinya, itu pun melahirkan sepotong orang anak, maksudnya anaknya cacat gitu. Jadi kata Nabi SAW, andai kata dia bilang insya Allah, maka akan lahir semuanya. Iya, akan lahir semuanya. Jadi kadang seorang itu wah sudah gini, tapi dia lupa bahwa dia harus mohon pertolongan kepada Allah. Dia itu nggak ada apa-apanya kalau Allah tidak membantunya. Kemudian yang ketiga, wala ta'jaz, jangan merasa lemah. Nah, ini penyakit ya, belum apa-apa, wah kayaknya panjang ini, wah ini kalau kayak gini modelnya, wah saya nggak sanggup ya.
wah ini kalau kayak gini misalnya saya bisa mampus ini. Ya, ini itu apa namanya, gaya-gaya kelemahan ya, belum apa-apa sudah keok masuk kotak. Dikasih denger lagi ya sama orang-orang lain, Ustaz. Ya, itu lebih parah lagi kalau dia bilang lagi ke orang lain gitu. Nah, jangan merasa lemah, karena dari diri itu sendiri harus ada semangat yang kuat. Jadi itu beberapa kiat ya. Wallahu ta'ala. Nah, assalamualaikum Ustaz. Barakallahu fiik.